tidur lagi itu berhubungan dengan agraria tanah, karena kita juga manusia dari tanah, begitu. Iya. Ya, baiklah, kita langsung mendengarkan pemaparan dari Bapak Dr. Bahrul Ilmi Yaakob, bagaimana tinjauan dan mungkin ada temuan-temuan secara akademis yang akan disampaikan kepada Bapak Ibu hadirin sekalian terkait persoalan sengketa penyelesaian sengketa lahan, terutama ada potensi di jalur luar pengadilan. Ini menjadi secara harapan bagi pencari keadilan di persoalan lahan, karena banyak mereka juga tersandung ketika sampai di pengadilan tapi tidak ada proses lanjutan. Nah, ini seperti apa? Kami silakan kepada Pak Mamur, Anda tidak jadi masalah, silakan Pak, karena mungkin ada, kita fleksibel aja karena di diskusi juga Pak Irjen tadi sudah memaparkan. Kami persilakan kepada Pak Mamur. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tiba-tiba dadakan nih Pak. Ini sama moderatornya ditolong. Saya terus terang aja baru ini sedang mengikuti pembahasan konflik 31 konflik di seluruh Indonesia melalui LPKA yang dipimpin oleh Bapak Wamen. Izin Pak Irjen, saya tidak membawa materi yang terstruktur, tetapi saya mungkin share pengalaman saja, karena saya pernah mengatasi berbagai macam konflik dan sengketa, termasuk kemarin sebenarnya yang di SAD Pak, yang di Jambi itu saya bertahun-tahun juga ikut di dalam tim untuk menyelesaikan. Nah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya berbicara beberapa hal, barangkali satu statement saya adalah, pertama adalah yang mungkin perlu kita garis bawahi, bahwa saya sangat percaya bahwa tidak ada sengketa atau masalah yang tidak dapat diselesaikan. Itu statement saya. Tidak ada satu sengketa atau masalah yang tidak dapat diselesaikan. Semua bisa diselesaikan, baik cara cepat maupun cara lambat. Ada dua metode, cepat, ada jalan, mau lambat bisa dilambat-lambatin. Nah, ini tergantung kita semua yang hadir di sini juga, bagaimana kita memproses satu penyelesaian penanganan sengketa atau permasalahan itu dengan cepat ataupun tidak cepat. Dari berbagai pengalaman Bapak Ibu sekalian, bahwa penyelesaian yang panjang itu bisa adalah konflik. Sumatera Selatan adalah salah satu daerah yang kemungkinan ada potensi-potensi konflik, terutama terhadap penguasaan tanah-tanah yang berskala besar seperti perkebunan. Kemarin kami baru saja merumuskan ada 5 titik yang akan diselesaikan di Sumatera Selatan, tetapi pada pembahasan pagi ini kebetulan dengan Pak Ketua Penataan membahas cuma satu di Babas Sumpat di Banyumas. Nah, biasanya ini adalah pendudukan tanah ataupun tanah masyarakat diduduki oleh badan hukum ataupun masyarakat yang masuk ke dalam perusahaan-perusahaan. Nah, tipologinya seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kita menyelesaikannya dengan baik dan juga dengan cara yang bermartabat. Kenapa saya sebut cara bermartabat? Karena kita di negara ini saya kira adalah negara yang mempunyai etikat yang baik dan juga mempunyai harga diri yang baik juga. Apakah seseorang ingin mengambil satu tanah di tempat lain itu juga mempunyai etikat yang baik dan mempunyai dasar-dasar yang kuat. Nah, di beberapa tempat setelah dalam pengalaman saya Bapak Ibu sekalian, saya sudah mengalaminya sendiri, bahwa saya sering mengatakan bahwa untuk memperoleh tanah itu sebetulnya adalah ibarat ingin memperoleh pasangan hidupnya. Kenapa ingin memperoleh pasangan hidupnya? Pasangan hidupnya itu harus jelas. Kenapa harus jelas? Ya harus jelas dong. Harus jelas bibit bobot siapa dia, riwayatnya seperti apa, harus ketahui. Kalau nggak ketahui, kita kan nggak mungkin langsung mengambil pasangan hidup kita itu untuk jadikan istri. Maka sering saya sampaikan ada beberapa izin Pak dari wartawan. Saya katakan begitu Pak,
memiliki suatu tanah itu adalah ibarat memacari seseorang untuk memiliki pasangan hidup. Nah, harus benar-benar diketahui. Dan setelah itu Pak, setelah ada masa-masa pacaran diketahui, kemudian selanjutnya adalah nanti ada masa meminang atau ingin mengawini. Dan ini harus ada saksi Pak. Saksi, maka memiliki tanah itu juga harus ada saksi. Dalam pengalaman sehari-hari saya katakan itu saksi itu minimal ada 3. Pertama adalah saksi diri sendiri. Apabila satu tanah dikuasai, oh itu tanah saya Pak. Paling tidak ada menambah saksi lain tetangga bersebelah. Oh benar Pak, dari tahun 1940 saya kenal kakek nenek moyang menempati tanah tersebut. Ada 2 saksi. Ketiga lagi saksinya adalah pemerintah setempat. Dan ada kewajibannya membayar pajak. Kemudian juga mencatatkan apa yang diperoleh itu. Nah kemudian selanjutnya seperti saya katakan tadi, 3 hal ini penting, sangat-sangat penting. Ini modal dasar. Jadi ketika seseorang akan memperoleh satu tanah tanpa ada alas bukti yang jelas, tanpa ada saksi, hanya pengakuan sendiri, itu bisa mentah, bisa mentah. Diakui sendiri begitu bisa mentah. Nah ini pentingnya pencatatan, ini pentingnya ada saksi. 3 hal ini Pak, ini yang sering kita kadang-kadang lalai, kadang-kadang lupa. Jadi seseorang juga, apakah seseorang pertanyaannya Pak, apakah seseorang bisa Bapak ingin membina seseorang perlu saksi nggak Pak ketika akan nikah? Pasti Pak, wajib Pak ada saksi selain diri kita sendiri yang mau kita nikahi dan saksi-saksi yang lain. Dan yang paling penting Pak, saksi di atas Pak. Nah maka ada kejujuran, ada niat baik. Jadi setiap orang harus punya etikat baik dulu. Nah kalau dengan demikian maka semuanya akan berjalan dengan baik. Nah kebanyakan ini mohon maaf, kebanyakan Pak, ini teman-teman yang ingin memperoleh satu tanah tersebut itu tidak dilengkapi dengan ini Pak. Hanya mengatakan itu tanah kami, selesai itu loh. Sangat sederhana. Lalu menduduki secara paksa. Itu sama dengan seseorang ingin mencari pasangan hidupnya secara paksa. Dia ambil aja itu perempuan, wanita atau calon istrinya, tanpa ada saksi, tanpa ada persetujuan dan sebagainya, tanpa ada mahar gitu loh. Nah ketika semua itu sudah selesai Bapak Ibu sekalian, tentunya legalitas terakhir itu apa Pak? Akad nikah Pak. Kalau di kita apa Pak? Sertifikat. Ya nggak Pak? Benar Pak ya? Sertifikat atau pencatatan lain. Ketika itu semua dilewati, selesai Pak. Pasti legalitas haknya, pasti kekuatan hukumnya akan terjamin Pak. Nah selama ini Pak, saya di Sumsel saya melihat pengalaman dari beberapa rekomendasi yang disampaikan oleh LSM itu pada kami, rata-rata legalitasnya itu susah kami cari Pak. Legalitasnya apa? Cuma pendudukan. Artinya dia masuk tanpa izin yang berhak, dan ini sudah pidana Pak. Mohon maaf Pak, kalau seseorang masuk ke tempat seseorang tanpa izin yang berhak, itu kan sudah pidana. Nah ini yang sering terjadi. Kalau misalnya seseorang atau kelompok masyarakat ataupun masyarakat hukum adat yang sudah menempati puluhan tahun, ratusan tahun, tiba-tiba diklaim, itu jelas nanti pasti ada yang ketahuan siapa yang dulu menempati tanah tersebut. Nah cuma memang ada kelemahan, meskipun sudah ditempati tanah tersebut tidak dicatatkan. Nah ini tidak dicatatkan, tidak diregistrasi, dan kemudian tidak dikuasai. Nah ini Pak, kalau tidak dikuasai sama dengan seseorang yang menikah dengan seseorang, laki atau perempuan atau sebaliknya, tiba-tiba begitu dinikahi, dia akan nikahi, pergi Pak jauh-jauh sampai 50 tahun, bisa-bisa dicolek orang Pak, dicolek orang Pak, diambil, dirampas. Nah ini yang kita kadang-kadang tidak menyadari. Ini saya sengaja menyampaikan hal-hal ini seperti ini. Ini secara sederhana Pak, supaya kita juga memahami sebetulnya apa yang menyebabkan terjadinya sengketa, apa yang menyebabkan terjadi permasalahan itu. Rata-rata itu bukan sebetulnya kalau ada mesinnya itu BPN, bukan, belum tentu Pak. Bisa jadi dari orang yang ingin memiliki itu tidak punya niat baik. Bukan berarti kita tidak mau berpihak terhadap masyarakat, tetapi kadangkala orang yang melaksanakan atau mendaftarkan tanahnya ataupun ingin mencatatkan tanah itu juga tidak mempunyai etikat baik gitu loh. Itu sama saja dengan seseorang yang menikahi seseorang itu dengan tidak etikat baik.
Nah, udah itu tidak punya etikat baik, ditidurin terus-menerus Pak, bertahun-tahun Pak. Saya katakan ini sama ada Pak Ustaz Pak, itu namanya jinah nggak Pak? Maka saya bilang jinah tanah Pak. Mohon maaf ya, saya bilang ini jinah tanah. Analoginya begitu, ditiduri Pak, tanah itu bertahun-tahun, puluhan tahun tanpa sah. Itu apa Pak? Saya bilang, Pak Ustaz, jinah tanah Pak ya. Baru mulai menyadari, saya itu menempati sesuatu itu sebenarnya tidak sah. Nah ini mulai kita coba angkat, kita lihat. Tapi kalau memang ada sah dengan sah, pasti ada salah satu yang paling sah. Nggak mungkin sah, dua-dua sah. Kalau dua-dua sah, 2 kali nikah dong ya. Iya 2 kali nikah namanya tuh. Makanya 2 kali, pencatatnya 2 kali. Ya. Tapi di dalam tanah ini saya kira untuk melihat itu semua perlu ada bukti-bukti yang kuat, ada alasan-alasan yang kuat. Ini pembuktian, ada pembuktian yang harus kita lihat. Nah saya kira untuk mengatasi ini tidak melulu jalur hukum Pak, tidak melulu jalur hukum. Saya percaya bahwa kita adalah orang-orang yang bermartabat. Saya percaya bahwa kita adalah orang yang tahu posisi kita masing-masing, bahwa kita adalah orang yang ingin menyelesaikan sesuatu itu dengan baik. Kalau kita ingin menyelesaikan dengan baik, pasti ada solusinya Pak. Salah satu yang pernah saya tawarkan adalah diskresi. Diskresi itu ibaratnya begini Pak. Ketika, ini saya ambil contohnya Pak. Ketika ada satu jalan Pak, tiba-tiba udah macet Pak, macet Pak. Di sebelah kanan, sebelah kiri. Tapi di sebelah kanan ini harusnya jalur yang berlawanan adalah kosong. Maka ada satu diskresi yang langsung diambil oleh petugas di lapangan, dia akan mengalihkan kendaraan ke yang kosong. Itu udah diskresi langsung Pak. Diskresi langsung dia lewati, akhirnya semua cair, terurai dan selesai permasalahan. Itu salah satu contoh sederhana yang disebut dengan diskresi. Nah pertanyaannya, apakah di dalam penyelesaian permasalahan ini bisa ada diskresi? Saya percaya bahwa diskresi bisa, tetapi harus diskresi yang bertanggung jawab. Artinya semua harus sama-sama, jangan sampai nanti ke depannya diambil celah hukum bahwa itu tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, norma yang ada. Akhirnya Pak, akhirnya pegawai BPN yang mengambil diskresi itu yang menjadi korban. Nah ini harusnya tidak boleh terjadi. Tapi ini butuh pemikiran, makanya kebetulan di samping kita ada yang ahli diskresi secara teori dan akademis. Mungkin beliau bisa nanti menggambarkan secara gamblang seperti apa ya diskresi yang bisa menjadi dasar yang kuat untuk menyelesaikan satu permasalahan tanah. Tidak harus melulu kepada pengadilan. Karena pada prinsipnya ketika dibawa pun persoalan pengadilan masih bisa dimediasi Pak ya. Masih bisa dimediasi. Masih bisa dibicarakan baik-baik. Misalnya, contohnya, ini tanah yang sudah inkrah tetapi tidak bisa juga ada penyelesaiannya, bisa dibicarakan baik-baik. Jadi salah satu contoh, ada permasalahan di Jakarta Selatan Pak, ini mau dikit. Sudah inkrah selama 50 tahun Pak, dan tidak bisa dieksekusi. Dihuni oleh lebih dari 5.000 kakak. Ini mungkin kita tahu apa namanya Kalibata ya. Kalibata itu kakak itu ada 10 hektar. Sekarang kondisinya tidak bisa lagi diberikan kepada masyarakat karena sudah dikuasai. Pulau Gadung ini tidak bisa diberikan legalitas haknya karena itu masih ada hak milik di bawahnya. Nah ini adalah yang tidak bisa dieksekusi dan eksekutif. Nah sebenarnya menurut saya sih kalau hal-hal seperti ini harus ada kebijakan. Ada kebijakan, semua sudah selesai. Meskipun secara tercatat bahwa hak miliknya itu ada dan pemenang itu adalah hak milik tersebut. Nah bagaimana nasib 5.000 kakak ini? Nah ini dia. Nah inilah Bapak Ibu sekalian untuk merumuskan bagaimana membuat satu diskresi yang berkeadilan bagi pemerintah, berkeadilan bagi masyarakat, dan berkeadilan juga pengambil keputusan, sehingga tidak ada satupun yang bisa disalahkan. Nah ini adalah butuh kesepakatan. Saya kira demikian dari saya. Nanti masalah diskusi kita bisa diskusikan. Mohon maaf tadi saya tidak punya materi apapun karena tiba-tiba sudah itu harusnya Bu Saidah ini sebagai kepala kita atau teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi udah ada materi
Sederhana saja. Kenapa sih hari ini membludak? Karena sebetulnya tanah itu merupakan sarana vital untuk kehidupan kita. Itu yang paling penting. Sudah vital, apalagi mahal. Makin hari harga tanah itu nggak ada yang turun. Makin hari harga tanah itu makin mahal. Artinya tanah merupakan sumber daya ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh manusia untuk menunjang kehidupan. Ya. Karena itu, ya, karena tanah merupakan sarana yang paling vital untuk kehidupan, maka Pak Irjen tadi bilang, ternyata banyak sekali persoalan yang melingkupi tanah. Ya. Apakah itu konsepnya konflik atau konsepnya sengketa? Bahkan terakhir muncul apa yang disebut dengan quote unquote mafia tanah. Ya, walaupun secara legal itu nggak ada. Ya. Yang ada itu adalah konflik atau sengketa. Cuma dua. Ya. Nah, kenapa itu muncul? Ya, karena tadi sebetulnya Pak Makmur itu dia mau menjelaskan, yang dia jelaskan secara ilustratif tadi sebenarnya itulah konstruksi kepemilikan tanah di Indonesia sebetulnya. Ada norma hukum yang sangat bagus ya menjelaskan ini dalam rangka memperbaiki dan mengatasi persoalan pertanahan di Indonesia. Itu pasal 60 ya RUU Pertanahan. Ya, tadi Pak Mahfud nggak ngutip itu, sebenarnya yang dijelaskan Pak Mahfud itu bagaimana orang punya tanah di Indonesia. Ya, konsepnya itu ada 4 tahap. Ya. Pertama, penguasaan. Penguasaan dalam hal ini adalah physically. Ya. Itu harus dibuktikan. Actual occupants itu siapa? Itu yang harus dibuktikan. Itu ya yang pertama, penguasaan. Setelah penguasaan apa? Setelah penguasaan adalah pendaftaran. Nah, baru itu pendaftaran. Kayak kata Pak Anu tadi harus akad nikah. Akad nikah itu adalah pendaftaran yang kemudian menjadi lembaga yang berwenang untuk menerima pendaftaran itu adalah BPN. Tapi sayang, ya, persoalan yang muncul di masyarakat itu BPN ini sering sekali menjadi terdakwa, walaupun dia bukan pelaku. Ini harus diluruskan. Hukum mengatur bahwa yang menjadi urusan BPN itu tanah yang sudah terdaftar, sudah bersertifikat. Ya. Kalau sengketa tanah adat tadi ada yang konflik misalnya itu, dia belum ada sertifikat, itu belum menjadi urusan BPN sebetulnya. Kalau BPN digeret-geret itu lebih kepada kebaikan BPN yang tadi disebut nanti yang disebut dengan konstruksi konsepnya diskresi. Kebaikan bukan kewajiban. Karena yang menjadi urusan BPN itu kalau dia udah terdaftar. Nah, yang ketiga apa? Penguasaan, pendaftaran. Ketiga adalah penggarapan. Jadi kalau tanahnya itu sudah terdaftar atas nama Pak Irjen misalnya, oleh Pak Irjen sekian lama ditelantarkan, itu hapusin, bisa dibatalkan, dicabut haknya. Kalau nggak digarap. Makanya konsep yang ketiga kepemilikan tanah di Indonesia itu, tanah yang kita miliki itu harus digarap. Kalau dia tidak digarap, itu yang disebut dengan tanah absente, tanah terlantar, dan BPN berhak mencabut. Itu ada perintah tuh, peraturan baru tuh, sekian lama tidak itu, cabut itu haknya. Jadi jangan marah kalau ada orang punya hak, ya, sekian lama nggak digarap oleh BPN, dicabut haknya. Itu kewenangan melekat BPN. Yang keempat baru pertanggungjawaban kepemilikan itu menurut hukum. Ya diurus, dibayar pajaknya. Kalau kemudian ada pengalihan hak, selesaikan itu melalui aturan-aturan yang ada. Itulah konsep kepemilikan tanah di Indonesia. Oleh karena itu, ya, Undang-Undang Rezim Hukum Agraria itu mengatur kepemilikan tanah di Indonesia itu kalau dia didaftarkan, dia ada 2 aspek. Ada yang namanya aspek fisik, yang tadi ukurannya berapa, penguasaannya berapa lama, ya. Itu dibuktikan dengan surat keterangan nanti, surat keterangan hak, ya. Kemudian ada data yuridis. Data yuridis siapa apa? Siapa pemiliknya, tinggal di mana? Itu semua data yuridis.
Makanya sebenarnya kalau dari sisi aturan itu sudah baik ya, tapi memang persoalannya ada kendala dalam pelaksanaan. Kendalanya apa? Pertama, di Indonesia itu belum semua bidang tanah itu terdaftar. Itu persoalan utamanya sebetulnya. Sehingganya banyak ribut itu untuk tanah-tanah yang sebetulnya belum terdaftar. Kalau dia udah terdaftar, sebenarnya udah masuk ke ranah BPN, BPN dengan sistematik dapat menyelesaikannya. Oke. Nah, bagaimana BPN menyelesaikannya? Bisa ya melalui litigasi, ya bisa melalui out of court settlement. Itu yang disebut penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan. Nah, penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan itu tadi saya katakan ada dua skim ya. Pertama litigasi ya, atau melalui jalur pengadilan. Ada persoalan, ada hindrance ya. Apa persoalannya? Pertama itu time consuming dan continual. Jadi kalau perkara tentang tanah ya, dari mulai ya, apakah dia udah masuk ke pengadilan atau belum, dia pasti menghabiskan waktu banyak. Makanya kalau kita cek di Polda, di Polres itu ada LP tanah itu 10 tahun belum tentu selesai diproses. Atau boleh balik ya. Time consuming. Ya. Yang kedua berlanjut ya. Nggak ada perkara tanah itu yang selesai pada satu stage. Ya. Karena itu dia berjenjang sampai kadang-kadang sampai tahap akhir pun masih bisa di challenge putusan itu. Atau menjadi, tadi sudah disinggung oleh Pak Mahmud, menjadi putusan yang tidak bisa dieksekusi, non executable. Kenapa? Karena salah satu alasannya objeknya berubah. Tadi sudah diilustrasi, kalau kepemilikannya dalam proses perkara itu berubah, dia menjadi non executable. Jadi jangan itu, makanya itu persoalan kalau melalui pengadilan. Yang kedua, tidak terintegrasi. Pengadilan kita ya di Indonesia ini ngurus tanah itu nggak terintegrasi. Kenapa? Kewenangan untuk mengadili tanah itu bisa menjadi kewenangan 3 pengadilan. Untuk pidananya melalui perkara pidana, untuk perdata, untuk haknya melalui perkara perdata, untuk keabsahan suratnya, sertifikatnya menjadi kewenangan PT UN. Makanya karena tidak terintegrasi bisa muncul ya pertentangan putusan antara PT UN dengan perdata, bisa muncul pertentangan antara putusan perdata dengan putusan pidana. Ini yang menyebabkan tadi continual ya nggak selesai. Itu persoalan di kita. Ya. Yang ketiga, tidak memberi kepastian hukum. Jadi walaupun ada kasus ya, udah menang semua dia di semua tingkat ya, sampai 7 tahap putusan menang semua. Tapi ujung-ujungnya nggak bisa juga diselesaikan. Kenapa? Karena tadi objeknya sudah berubah ke pemilikan. Nah, ketika objeknya sudah berubah ke pemilikan terhadap objek itu sudah berubah, putusannya menjadi non-executable. Pada sisi itu sebetulnya BPN dengan kewenangannya di bidang pertanahan dapat memunculkan atau menerbitkan diskresi. Mendorong supaya itu, bagaimana sih penyelesaiannya? Ada putusan pengadilan yang harus kita hormati, sementara ada hak orang lain yang sudah memperoleh tanah itu secara sah juga harus dilindungi. Nah, disinilah interest of discretion-nya muncul. Yang keempat, tadi tidak menuntaskan sengketa. Litigasi itu hampir semuanya jujur saja tidak menuntaskan sengketa, capek saja. Ya. Kenapa? Karena sudah ada putusan, kadang-kadang nanti nggak bisa dieksekusi. Ya. Yang kelima ini pasti boros biaya, energi dan upaya. Ini persoalan-persoalan yang dihadapi kita hari ini kalau mau menyelesaikan sengketa tanah melalui pengadilan. Nah, bagaimana alternatifnya? Out of court settlement, penyelesaian sengketa tanah di luar pengadilan. Ya. Pertama ada 3 tipe, ya ada 3 jenis